Hai Druja, Dobro Pajalovac, na nasz kanal ya guys ya. Hari ini tuh aku bikin video malam-malam, dan kenapa cuman ada 2 lampu gelap banget di sini karena anak aku lagi tidur. Aku takutnya misalkan aku nyalain lampu utama nanti dia akan kebangun kayak gitu. Nah, langsung aja di video kali ini tuh aku akan berbagi pengalaman aku mengenai ketika aku melahirkan di rumah sakit Rusia tuh selama pandemi COVID. Nah, kalau misalkan lagi nggak ada COVID, kemungkinan mungkin kasusnya akan berbeda. Cuman di sini karena ada COVID, agak ada treatment khusus ketika melahirkan kayak gitu. Ikutin aja terus videonya. Semoga pengalamanku ini tidak membosankan dan kalian bisa tahu gimana sih saya melahirkan selama pandemi ini di Rusia. Aku pernah ada upload video mengenai waktu aku lagi cek kehamilan. Nah, di situ tuh dokter aku bilang aku harus datang ke rumah sakit tuh waktu 40 minggu 3 hari, itu tepatnya tanggal 8 Oktober. Nah, pas tanggal 8 Oktober itu aku datang untuk bisa dibilang opnam atau nginep di rumah sakit dulu. Aku datang, semuanya tuh segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Maksudnya sebelumnya kan kayak registrasi agak complicated ya, agak susah. Nah, pas aku mau opnam untuk sebelum melahirkan ini, semuanya itu berjalan dengan mulus kayak gitu. Nah, pas opnam itu ya kegiatanku ya yang ada sih, nggak ada kegiatan. Maksudnya cuman nunggu melahirkan, terus dicek kayak blood check kayak gitu, urin test segala macam. Terus setiap hari juga istilahnya cek untuk USG sama KTG itu untuk ngecek kayak detak jantung bayi gitu deh, mungkin untuk kontraksi juga kayak gitu. Nah, aku itu yang kalian tahu ya, aku maksudnya untuk dokter konsultasi aku itu dia bisa bahasa Inggris, dan aku tuh tadinya berharap semoga pas aku lahiran itu dia dokternya kayak gitu kan. Nah, pas kalau nggak salah itu pas tanggal 9 deh, kalau nggak salah pas tanggal 9 itu hari Jumat. Dokter aku ngecek kan udah pembukaan keberapa kayak gitu. So aku nanya sama dia, gimana udah pembukaannya, udah pembukaan keberapa, udah siap apa belum kayak gitu. Nah, dia bilang udah tinggal nunggu aja, sebentar lagi mungkin bisa malam atau kapan, dan gitu kan. Ya udah, akhirnya aku siap-siap. Tadinya tuh aku maunya supaya tanggal lahirnya itu tanggal 10, karena kan bagus tuh 10 Oktober 2020. Cuman ternyata bukan tanggal segitu kayak gitu kan. Nah, pas tanggal 11 Oktobernya itu aku pagi-pagi tuh kerasa kontraksi sekitar jam berapa ya? Jam 6 atau jam 7 pagi. Aku kerasa kontraksi karena ada aplikasi juga, aku pakai aplikasi kontraksi gitu kan. Nah, pas itu sayangnya dokter aku yang bisa bahasa Inggris itu dia nggak kerja kalau weekend. Nah, aku bilang sama si susternya kalau misalkan perut aku sakit. Akhirnya dicek sama dokter lain, dan dia bilang, oh iya ini udah ready, saya udah siap kayak gitu. Oh ya, sebelum itu sebelum aku kerasa kontraksi ini, kayaknya dokter aku tuh kayak ngasih obat mungkin untuk mempercepat juga kontraksinya. Kalau misalkan ibu-ibu mungkin yang sudah pernah melahirkan sebelumnya, ada kayak tanda-tanda melahirkan, yaitu kayak ada keluaran di lendir atau darah. Nah, aku juga ngerasa itu. Dan pas hari Sabtunya tuh hari Minggunya tanggal 11 tuh emang lebih banyak dari hari-hari biasanya. Nah, pas si dokternya itu bilang ini udah siap nih, kamu harus siap-siap. Oke, jadinya aku beres-beresin semua barang-barang aku masukin ke dalam tas. Terus aku pakai enggak deh, sebelum itu mereka kayak ngasih cairan gitu, dimasukkan ke dalam lubang pantat, dalam lubang pantat, jadinya sisa-sisa kotorannya itu keluar semua kayak gitu kan. Nanti pas melahirkan tuh nggak ada sisa-sisa kotoran yang akan keluar pas melahirkan. Nah, setelah selesai kayak gitu, aku pakai stocking, dan akhirnya mereka pun maksudnya mereka tuh bilang, yuk jalan gitu kan. Jadi aku dari ruanganku ke ruangan melahirkan itu jalan kaki, dan di sana cuma bawa handphone sama air minum doang. Jalan kaki dari lantai 3 kalau nggak salah, lantai 3 ke lantai 6. Nah, habis itu udah sampai ke lantai 6, mereka aja udah persiapin
kamarnya itu udah ada, persiapin kamarnya udah ada. Aku nunggu di sana, mereka masang KTG, terus sama untuk cek tekanan darah ya kalau nggak salah, ya kan tekanan darah untuk cek itu. Nah mereka tuh nanya, misalnya kontraksinya mulai dari jam berapa, segala macam kan. Nah pas awal-awal tuh maksudnya masih pembukaan yang 1 atau berapa itu aku masih bisa ngatur nafas segala macam. Cuman pas udah pembukaan akhir-akhir itu bener-bener kayak udah nggak bisa kayak gitu, udah nggak bisa ngatur nafas, udah bener-bener pikirannya tuh udah kemana-mana kan. Nah di sana juga istilahnya pas aku udah pembukaan mungkin ya di atas 6 atau 7 itu istilahnya kayak susternya tuh udah nggak ada di ruangan, jadi mereka cuma ngecek, datang udah keluar kayak gitu. Mereka nggak nungguin selama proses kontraksinya. Nah habis itu udah selesai kayak gitu kan, nah mungkin udah pembukaan 8 atau berapa itu mereka datang, itu suster sekitar 2-3 orang gitu, susternya datang istilahnya nyuruh aku kayak apa ya, tarik nafas, buang nafas kayak gitu. Nah sayangnya tuh karena apa ya, mungkin selalu menjadi masalah orang Rusia kan rata-rata tuh nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadinya untungnya ada 2 suster, 1 suster cowok, 1 suster cewek, mereka bisa bahasa Inggris. Oh ya, aku lupa kasih tahu, dan ini ketika aku melahirkan ini sama sekali nggak boleh ada yang nemenin karena COVID-19. Jadi ya emang aku dari mulai opnam segala macam melahirkan tuh aku semuanya prosesnya sendiri, sampai pulang tuh sendiri. Suami nggak nemenin, orang tua nggak nemenin, siapapun nggak boleh nemenin kayak gitu. Nah pas udah pembukaan ke atas, mungkin udah mulai dari pembukaan 8, dokter tuh datang, aku udah nggak inget lagi berapa, mungkin sekitar bisa di dalam tuh sekitar 9 atau 10 orang yang ngebantuin. Nah karena mungkin apa ya namanya ya, karena mereka tahu aku berjuang sendiri kan, ada isanya suster cowok, suster cowok, dia bisa bahasa Inggris yang tadi aku bilang, dia nawarin pegang aja tanganku, dia bilang gitu, kalau misalkan ada apa-apa pegang aja, dia bilang kayak gitu kan. Mungkin kalau misalkan kita lihat di pengalaman-pengalaman kan biasa kayak gitu, kalau misalkan ibu melahirkan pasti dia butuh megang tangan seseorang gitu. Akhirnya karena dia nawarin, ya udah aku megang tangan dia. Oke lanjut. Dan kalau misalkan di Rusia itu kita harus lahiran normal, itu harus, kecuali kalau misalkan ada apa-apa baru mereka menawarkan kita untuk sesar. Makanya sebelum aku masuk ke ruang opnam itu ada kayak surat atau dokumen, mereka nanya setuju nggak kalau misalkan sesar. Tapi kalau di Rusia tuh bener-bener harus normal, kita nggak bisa kayak di Indonesia, ini dok saya mau lahiran tanggal ini karena tanggal cantik, itu nggak bisa, bener-bener normal. Nah oke. Nah ternyata pas melahirkan itu posisi bayi aku masih agak di atas, jadinya itu agak lama, itu benar-benar sakit banget. Dokternya itu kayak neken-neken perut supaya bayinya turun. Dan istilahnya di sana tuh kelemahan aku itu aku ngedennya tuh nggak kencang, makanya itu bayinya tuh nggak keluar. Dan setelah kira-kira itu aku jam 7 pagi udah kontraksi, aku melahirkan tuh jam 2 siang, 1.55 kalau nggak salah, jam 1.55 aku melahirkan, bayi aku keluar. Dan seingat aku tuh mereka terakhir tuh kayak mau keluar kayak dikasih suntikan gitu ya, nggak tahu deh apa, kayaknya ngerasa kayak gitu, dikasih suntikan jadinya mungkin supaya bayinya cepet keluar. Nah pas bayinya keluar itu mereka langsung ambil itu bayinya, kayak dicek beratnya berapa, tingginya berapa, segala macam. Nah habis itu mereka baru ngasih ke aku untuk melihat sebentar. Tapi habis itu dibawa lagi sama dokternya, ditaruh di ruangan lain. Aku nggak tahu sih ini karena emang COVID atau gimana, jadinya ruang rawatnya itu dipisah kayak gitu. Nah setelah aku lihat bayi aku, nggak sih, aku ngeliat bayi aku. Setelah itu habis melahirkan itu tuh ternyata rahimnya atau apa itu emang benar-benar harus bersih banget. Dan mereka udah neken-neken perut segala macam tuh nggak keluar, misalnya nggak keluar. Dan akhirnya mereka melakukan
mungkin di bedah atau di apa, aku nggak tahu ya. Aku pas itu di anestesia total, anestesi total. Jadi pas di anestesi itu udah nggak ngerti apa-apa kayak gitu. Bangun-bangun udah kayak orang udah linglung gitu loh, maksudnya pas melahirkan, habis melahirkan udah gitu kan selesai. Tapi ini tuh mungkin karena anestesi total jadi kayak linglung, jadi bingung kayak gitu. Setelah sadar, aku dibawa ke ruangan yang berbeda, dan di situ cuma ada 2 orang aja. Dibawa ke ruangan yang berbeda. Itu hari pertama ya, aku pokoknya bisa melahirkan itu aku nggak ngeliat bayi aku, maksudnya cuma sebentar itu aja karena dibawa ke ruangan lain. Nah, hari pertama itu malam kan aku di kamar. Setiap hari itu mereka kayak apa ya, ngobatin bekas jahitannya, dikasih betadine segala macem kan. Nah, setiap hari juga si dokternya itu datang, dokter dan suster datang untuk ngecek gimana jahitannya segala macam, air susunya keluar atau enggak, dicek sama dia. Oh iya, aku lupa ngomong kalau misalkan aku lahiran tuh hari Minggu tanggal 11 Oktober. Nah, habis dicek si dokternya itu bilang kamu besok sore ini kamu ikut kita, maksudnya ikut dokternya itu untuk nengokin anak aku yang di ruangan berbeda. Jadi tuh bayangin aja, habis melahirkan jahitannya juga masih berasa kan. Aku jalan kaki tuh lumayan jauh. Ke agak beda gedung gitu kan, jalan kaki. Nah, di situ aku ngeliat bayi aku secara jelas untuk pertama kali. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat, kalian bisa lihat di Instagram aku, itu aku post itu di Keza Kristi. Jadi setiap hari itu kita kalau misalkan mau jenguk si bayi ini, jadwal jenguk itu dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Nah, cuman kan karena istilahnya aku masih stay di rumah sakit, jadi biasa aku datang tuh antara jam berapa ya? Mungkin jam 11 sampai jam 2 atau jam 4 biasa kayak gitu. Nah, di situ tuh emang ada banyak bayi-bayi, jadi bukan cuma bayi aku doang, ada beberapa bayi-bayi juga. Jadi orang tuanya tuh stay di situ, istilahnya ya kayak ngerawat gitulah, Akhirnya pas hari Rabunya itu tanggal berapa ya? 14. Hari Rabu tanggal 14 aku udah diizinin pulang. Itu jadinya mungkin aku sekitar 3 hari aja stay di sana karena mereka bilang semuanya udah baik, udah nggak perlu stay lama-lama lagi. Nah, pas hari itu juga aku disuruh datang ke yang ngurusin dokumen. Mereka tuh kayak ngasih kayak gini, tuh map kayak gini mapnya. Nah, terus sama ada kayak ya sertifikat gitu kan di dalamnya kayak gitu, yang ada kapan lahirnya, tanggal berapa, terus namanya siapa, berat tingginya berapa, berat tinggi anaknya. Nah, sama mereka juga kayak ngasih surat keterangan gitu untuk buat akte lahir, karena kita harus bikin akte lahir sendiri. Nah, di situ juga mereka kayak nawarin, di rumah sakit itu mereka nawarin aku mau dapet bonus uang atau ambil package itu isinya itu ya kayak Pampers segala macam. Aku nggak tahu sih isinya apa, lumayan gede juga kotaknya. Kalau uang tuh mereka ngasih 20.000. Cuma sampai sekarang aku belum urus ini uang karena ya tahu sendirilah istilahnya kalau misalkan menikah dengan warga negara asing, maksudnya aku warga negara Indonesia tuh sedikit complicated, sedikit susah. Oke, waktunya aku pulang. Itu diantar sama Isai kayak orang yang nolong untuk bawa barang, dan Isai kita nggak boleh keluar dulu dari gedung itu kalau misalkan belum ada yang nganter kayak gitu. Nah, enaknya lagi di rumah sakit ini tuh untuk biaya kelahiran itu gratis, benar-benar gratis semuanya, karena sebelumnya kita udah kayak ikut mungkin semacam pertemuan gitulah, pertemuan satu persatu sama dokternya, dan kita udah masuk ke dalam kuota, jadinya itu gratis. Aku nggak tahu kalau misalkan nggak masuk ke dalam kuota itu gratis atau enggak kayak gitu. Nah, mengenai melahirkan sama COVID tadi yang aku bilang, kalau misalkan siapapun tuh nggak boleh nengokin kayak gitu kan. Nah, tapi
ternyata itu pas tanggal 1 November mereka punya aturan baru, boleh dijenguk, boleh ditemenin asalkan kita punya kayak surat medical record kayak gitu kan ya. Nah, di Rusia ini tuh emang ada beberapa rumah sakit sebelum COVID ya, maksudnya yang emang dari dulu tuh nggak boleh siapapun tuh jenguk ataupun nemenin. Ada juga istilahnya oke, boleh nemenin asalkan kita punya yang tadi aku bilang surat medical recordnya itu. Akhirnya pas mau pulang itu dikasih kayak sama dokternya itu apa tuh namanya, summary-nya kayak dikasih obat apa yang harus aku ambil, kayak misalkan aku kehilangan darah kan lumayan, jadinya untuk obat anemia, terus nanti setelah 40 hari keluar dari rumah sakit aku harus balik lagi untuk ngecek organ segala macamnya kayak gitu. Jadi emang di situ rata-rata kayak gitu kan, misalnya mereka udah bikin summary-nya, nggak tahu kalau di Indonesia gimana. Sekian mengenai video aku mengenai pengalaman aku melahirkan di Rusia pertama kali. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalkan emang akhir-akhir ini aku akan jarang upload video karena emang lagi fokus ngurus anak, dan kayak tadi aku pas mau bikin video tiba-tiba dia nangis, aku harus urus dia dulu kayak gitu. Tapi semoga kalian tetap menunggu video-video kami selanjutnya, saya atau kami selanjutnya. Mungkin kebanyakan akhir-akhir ini akan bikin video di rumah, jarang-jarang keluar kayak gitu. Terima kasih udah dengerin pengalamanku, ceritaku. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan yang lainnya. Terima kasih, bye-bye.